Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Ari Nugraha. Saya selaku dosen sekaligus dosen pengampu untuk mata kuliah penulisan ilmiah, di mana hari ini kita akan memasuki pertemuan pertama dari mata kuliah penulisan ilmiah, di mana mata kuliah ini sendiri adalah mata kuliah prasyarat dalam mengambil skripsi atau tugas akhir dari program sarjana sendiri. Nah, materi pada hari ini yaitu dimulai dari pengantar penulisan ilmiah, di mana tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan tentang jenis-jenis paper riset, jenis-jenis literatur ilmiah, langkah-langkah menulis paper riset, dan juga strategi dasar dalam memperoleh referensi, baik dari perpustakaan, website, maupun sumber lainnya. Kita awali dulu dengan definisi dari menulis itu sendiri, di mana menulis adalah proses untuk menuangkan gagasan, pemikiran, dan informasi ke dalam bentuk tulisan yang dapat dipahami oleh orang lain. Menulis tidak hanya sekedar menyusun kata-kata, tetapi juga menyampaikan makna yang jelas dan juga terstruktur. Jadi, yang akan menjadi definisi atau menjadi pemahaman dan pengertian dari menulis yang akan kita bahas untuk selanjutnya itu bukan hanya sekedar menyalin, bukan hanya sekedar menulis saja, tetapi bagaimana kita menyampaikan gagasan dari informasi yang sudah kita peroleh berdasarkan dari hasil membaca seperti itu dan menjadikannya sebuah informasi. Prof. Stella Christie sendiri bilang bahwa menulis adalah proses berpikir itu sendiri, yaitu tuangan dari pikiran seseorang. Kemampuan menulis yang baik dapat menunjukkan bagaimana seorang berpikir. Jadi kemampuan yang baik itu dimanifestasikan oleh tulisannya seperti itu. Jadi kalau di Harvard University kata beliau bahwa ada mata kuliah wajib dalam perkuliahan atau dalam universitas tersebut yaitu mata kuliah menulis. Karena dari tulisan kita bisa menilai bahwa eh, mahasiswa atau seseorang itu bisa atau tidak menjelaskan kembali informasi yang telah dia dapat. Selanjutnya, secara filosofis sendiri, menulis adalah bentuk ekspresi intelektual yang memungkinkan manusia untuk merekam pemikiran, membangun peradaban, dan mengkomunikasikan ide secara lintas generasi. Dalam konteks ilmiah, menulis adalah sarana untuk mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan dan diverifikasi dari dan uji-uji oleh komunitas akademisi. Jadi menulis itu sangat penting bagi peradaban dikarenakan dari tulisan itu sendiri sebuah sejarah dibuat seperti itu. Bayangkan kita tidak akan tahu apa yang terjadi di masa lalu kalau tidak ada orang yang menulis tentang kejadian di masa itu. Artinya sesuatu bisa saja terjadi dari sebuah kehampaan dikarenakan seseorang menuliskannya. Kita tidak hidup di zaman dulu, tetapi ada cerita yang dituliskan di dalam sebuah buku, di dalam sebuah kitab, maka kita meyakini bahwa hal tersebut terjadi. Yang luar biasanya adalah seperti kitab suci Al-Quran atau kitab-kitab suci lainnya, di sana dalam bentuk tulisan yang menceritakan sejarah terjadinya bagaimana umat manusia pada zaman dulu. Kalau itu tidak dituliskan, maka kita tidak akan tahu apa yang terjadi pada zaman dulu. Makanya di sini dikatakan bahwa secara filosofis menulis itu artinya merekam sebuah pemikiran. Menulis sejarah akan membuat orang-orang yang akan ada di masa depan tahu apa yang akan dilakukan. Nah, di dalam proses ilmiah sendiri, menulis ini diperuntukkan tadi untuk merekod pemikiran atau merekam pemikiran agar nanti peneliti selanjutnya bisa melanjutkan atau generasi selanjutnya bisa meneruskan penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan.
Selanjutnya dari bukunya R.F. Kuang yang berjudul Yellow Face, di mana di sini tokoh utama dalam Yellow Face sendiri, eh, June Hayward namanya, mengatakan bahwa kenapa dia senang menulis itu dikarenakan menulis itu dia bilang bahwa adalah proses magis menciptakan sesuatu dari debu yang awalnya tidak ada menjadi ada. Itu tadi bayangkan kita bisa menceritakan sebuah sejarah yang kita tidak bisa konfirmasi, yang tidak bisa kita ketahui apakah hal tersebut benar-benar terjadi di masa lalu, hanya karena seseorang menuliskannya atau hanya karena seseorang menceritakannya, lalu sejarah itu ada. Makanya di sini dia bilang menulis itu adalah menciptakan sesuatu dari debu. Seperti contohnya adalah Tuhan. Kita mengenal Tuhan itu hanya dari sebuah tulisan dan kita menganggap bahwa Tuhan itu ada. Jadi seberapa kuat sebuah tulisan itu, bayangkan kita mempercayakan sesuatu yang benar-benar agung dan luar biasa di dunia ini, yaitu Tuhan, hanya dikenal lewat tulisan saja. Itulah mukjizat dari Rasul terakhir itu adalah dalam bentuk kitab atau dalam bentuk Al-Quran. Karena ternyata mukjizat paling luar biasa itu adalah dalam bentuk sastra atau tulisan. Karena dia menciptakan sesuatu, menceritakan sesuatu, mau kapanpun itu eh, kita berada, di tahun apapun kita berada, tulisan itu tetap relevan untuk menyampaikan kejadian. Jenis-jenis karya ilmiah sendiri itu, eh, karya tulis itu ada dua, ada karya tulis ilmiah dan juga karya tulis yang sifatnya non ilmiah. Kalau yang ilmiah itu pada intinya tulisannya berdasarkan penelitian, kajian teoritis, atau analisis yang sistematis. Ditulis dengan bahasa yang formal dan mengikuti kaidah akademik. Karena dia sistematis, ada urutannya. Berbeda dengan yang non ilmiah, dia bersifat bebas, tidak selalu berdasarkan hasil penelitian gitu atau kaidah akademik, ditulis dengan gaya bahasa yang lebih santai dan mengandung opini yang sifatnya itu subjektif. Jadi tidak ada fakta di dalamnya, uh, dan seterusnya. Jadi ada kebebasan, alurnya mau maju, mau mundur, apa mau gimana, itu non ilmiah. Tapi kalau karya tulis ilmiah harus diawali dengan yang pertama, apa latar belakang masalah, misalnya rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan seterusnya seterusnya. Kalau karya ilmiah harus urut menceritakannya. Nah, beberapa contoh karya ilmiah di sini kita bisa lihat ada jurnal, ini bentuk dari jurnal ilmiah. Di dalamnya ada artikel-artikel ilmiah seperti itu. Jurnal ilmiah sendiri bisa di-download di website resmi dari si jurnal ilmiah atau penerbitnya, atau kita bisa langsung mengambil artikel ilmiahnya yang berada di Google Cendikia. Seperti itu. Terus ada skripsi, tesis, dan disertasi, di mana ini kita bisa lihat di perpustakaan dari universitas yang sedang kita jalani sekarang. Misalnya di UNLAM itu boleh, di perpustakaannya boleh dilihat, tapi nggak boleh dipinjam. Di Universitas Cahaya Bangsa itu juga boleh dilihat, tapi nggak boleh dipinjam. Deskripsi, tesis, dan disertasi. Ini adalah bentuk laporan atau eh, laporan karya tulis ilmiah. Jadi sebutannya skripsi, tesis, disertasi. Pada intinya semuanya sama, adalah sebuah karya tulis ilmiah yang mana di dalamnya adalah sebuah hasil penelitian. Terus ada makalah. Makalah juga menjadi salah satu kategori karya ilmiah karena di dalamnya itu juga ada sistematika penulisan dan juga menggunakan sistematis dan juga fakta-fakta yang memang disampaikan. Tuh. Jadi tadi ada jurnal ilmiah, skripsi, dan juga makalah. Mungkin banyak lagi contoh-contoh lainnya. Tapi pada intinya konsepnya sama, dia ditulis secara sistematis, melampirkan data yang sifatnya objektif dan juga faktual, dan juga ini dipublikasi di lembaga maupun publikasi yang memang berkaitan dengan karya ilmiah. Selanjutnya ada contoh karya fiksi itu seperti novel, yaitu di sini Petualangan Don Quixote. Ini novel pada tahun 1903 berapa ya? 1930-an, ada judul
buku novel judulnya itu Petualangan Don Quixote yang bercerita tentang petualangan seorang kakek tua yang berimajinasi bahwa beliau adalah seorang kesatria seperti itu. Itu adalah novel yang sifatnya subjektif dan menceritakan sesuatu hal yang fiksi seperti itu. Itu novel biasanya. Terus ada puisi. Puisi juga bersifat non ilmiah. Terus ada juga ini adalah artikel yang sifatnya itu opini. Ya. Ini biasanya ada di website-website atau website-website yang website berita seperti itu. Ya, nah ini adalah karya yang sifatnya itu sebenarnya non ilmiah, ya, yang non ilmiah. Nah, contoh-contoh karya seperti ini sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dijadikan referensi dalam penulisan ilmiah. Literatur ilmiah sendiri dapat dikategorikan berdasarkan periode. Ada yang namanya literatur ilmiah kuno, merupakan karya-karya ilmiah yang berasal dari zaman kuno hingga abad pertengahan. Biasanya itu ditulis dalam bentuk manuskrip, prasasti, atau kitab. Di kalau ini manuskrip atau prasasti sendiri itu masih menggunakan bahasa atau menggunakan huruf-huruf yang memang juga pada zaman itu digunakan. Tetapi yang menandakan peradaban, yang menandakan ilmu pengetahuan itu adalah proses menulisnya. Jadi pada saat itu sudah ada manuskrip, pada saat itu sudah ada prasasti, baru dikatakan bahwa ada sejarah seperti itu. Nah, ada sebutan, ada namanya itu adalah masa kegelapan. Masa kegelapan itu bukan karena masanya gelap, tetapi dikarenakan pada saat itu tidak ditemukan satupun literatur dalam bentuk manuskrip, prasasti, kitab, atau buku yang menjelaskan tentang kejadian di masa itu. Jadi tidak ada yang menulis pada saat itu, tidak ada yang menceritakan apa yang terjadi masa itu, disebutlah dengan masa kegelapan. Jadi bukan masanya yang gelap. Hanya dikarenakan tidak ada tulisan di abad dan di masa itu. Saya lupa abad keberapa. Ya. Jadi itulah seberapa pentingnya sebuah tulisan. Dikarenakan uh, sebuah abad itu bisa dikatakan adalah abad kegelapan hanya dikarenakan tidak ada tulisan pada saat itu. Hanya dikarenakan tidak ada penjelasan apa yang terjadi di abad itu. Nah, ini adalah contoh literatur kuno. Ada The Republic of Plato, itu adalah filsafat politik dan etika. Terus ada Canon of Medicine of Avicenna yang sampai sekarang itu masih dipakai dalam dunia kedokteran. Terus ada Principia Matematik oleh Isaac Newton. Isaac Newton sendiri itu adalah salah satu ilmuwan terkenal yang sampai sekarang beliau itu mendapatkan posisi kedua dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Jadi posisi kedua beliau. Karena beliau adalah seorang ahli matematika, di mana teori-teori beliau dari matematika tersebut melahirkan beberapa ilmu pengetahuan di bawahnya. Terus ada naskah astronomi dari peradaban Mesir, Yunani, dan Islam. Nah, tulisan-tulisan ini membuktikan bahwa sudah adanya atau sudah terjadinya ilmu pengetahuan pada masa itu. Semuanya menulis, semuanya memiliki sebuah ide yang ditulis, sehingga ini menjadi sebuah bukti bahwa ilmu pengetahuan itu sudah ada pada zaman itu. Nah, kita sebagai seorang akademisi juga harus melanjutkan hasil-hasil penelitian ini untuk menemukan sesuatu yang baru dari dan itu juga harus ditulis. Itulah prinsip dasar dari penulisan ilmiah. Kenapa seorang sarjana kesehatan masyarakat atau sarjana S1 lainnya itu harus membuat skripsi? Dikarenakan tadi kita harus menghasilkan sebuah gagasan dalam bentuk tulisan. Setidaknya itu adalah sumbangsih dari ilmu, sumbangsih dari akademik kita kepada dunia. Makanya dibuatlah sebuah karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, ada Pak, kalaunya boleh nggak lulus tanpa ada skripsi gitu? Jawabannya sekarang boleh. Tapi mereka yang lulus tanpa skripsi sudah menulis karya tulis ilmiah yang dipublikasi. Jadi seperti itu plot twistnya. Ada beberapa berita tentang dia tidak perlu skripsi, tidak perlu sidang skripsi lagi, karena ternyata pada saat dia kuliah itu sudah
menulis karya tulis ilmiah dan dipublikasi seperti itu. Pada intinya skripsi kita ini juga akan dipublikasi nanti. Nah, jadi kalau hanya Bapak Ibu sudah punya karya tulis ilmiah dan publikasi itu bisa saja tidak perlu lagi skripsi seperti itu. Selanjutnya literatur ilmiah modern itu bisa berasal dari abad ke-19 hingga saat ini menggunakan metode ilmiah yang sistematis didukung oleh data yang empiris. Contohnya seperti artikel penelitian. Nah, artikel penelitian itu biasanya apa dipublikasikan oleh Science atau The Lancet atau The EE Transaction. Jadi ada beberapa publikator yang memang mempublikasikan jurnal kayak buku. Kalau buku kan dipublikasikan gitu atau dicetak di mana dan dipublikasikan oleh siapa, dicetak di Gramedia misalnya, dipublikasikan di Gramedia gitu. Nah, kalau di jurnal sendiri itu ada beberapa uh, lembaga atau organisasi yang memang bergerak di bidang publikasi jurnal ilmiah. Terus ada buku akademik seperti A Brief History of Time oleh Stephen Hawking. Itu adalah buku akademik. Dan juga ada laporan penelitian lembaga seperti WHO, NASA, dan juga World Bank. Itu adalah contoh-contoh literatur yang sifatnya memang ilmiah. Selanjutnya ada dalam dunia akademik terdapat beberapa jenis paper riset yang umum digunakan. Itu adalah seperti research paper empiris, review paper, theoretical paper, methodological paper, dan juga ada case study dan position paper. Nah, ada beberapa jenis literatur ini. Ada primary literatur, nanti kita akan jelaskan. Terus secondary literatur, tertiary literatur, dan gray literatur. Langkah-langkah dalam menulis paper riset sendiri itu adalah ini kalau kita sama ya, kalau kita mau bikin skripsi atau mau bikin tesis maupun disertasi, langkah utama yang harus dilakukan itu adalah menentukan topik dan juga rumusan masalah. Ini sebenarnya keahlian dari seorang kesehatan masyarakat itu harus bisa menemukan masalah seperti itu. Kalau dokter, dokter itu kan punya kemampuan untuk mendiagnosa pasien sakit apa. Sementara kesehatan masyarakat harus bisa mendiagnosa masyarakat itu punya permasalahan sosial, kesehatan maupun permasalahan lingkungan, permasalahan pola hidup, permasalahan sosial dan permasalahan lainnya yang mungkin ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, dalam menentukan topik dan juga rumusan masalah dalam skripsinya si kesehatan masyarakat, kita harus bisa melakukan diagnosa terhadap komunitas itu. Ya, jadi yang mana sih yang paling cenderung? Apakah contohnya kalau di puskesmas misalnya, ya, misalnya bapak dan ibu bekerja di puskesmas dan memegang salah satu program dan di salah satu programnya ternyata ada target atau cakupan yang tidak terpenuhi atau tidak tercapai target, misalnya ibu balita yang melakukan imunisasi dasar lengkap ternyata masih kurang dari berapa persen, maka ini adalah sebuah masalah dan kita sebagai seorang akademisi dan peneliti akan melihat kira-kira kenapa kok ibu atau ibu dari balita yang punya anak itu tidak melakukan imunisasi dasar lengkap seperti itu. Nah, ada beberapa faktor, ada beberapa variabel yang akan muncul kok ibu itu tidak patuh pada imunisasi imunisasi lengkap seperti itu. Nah, itu menjadi sebuah rumusan masalah. Nanti akan muncul sebuah rumusan masalah. Apakah faktor yang mempengaruhi cakupan imunisasi dasar lengkap di puskesmas A? Nah, itu muncullah sebuah rumusan masalah. Jadi dengan pertanyaan, apakah yang mempengaruhi faktornya? Faktornya bisa saja nanti aksesibilitas. Faktornya bisa saja nanti pengetahuan ibunya. Faktornya bisa saja nanti kepercayaan ibunya dan seterusnya seterusnya. Itu adalah gimana caranya menentukan sebuah rumusan masalah atau topik. Topik biasanya diambil dari keresahan kita sendiri. Misalnya kita orang puskesmas, saya resahnya itu di sini. Misalnya kita orang rumah sakit, saya resahnya di sini. Baru tuh muncul topik atau gagasan ide masalah. Selanjutnya adalah melakukan kajian pustaka, memahami penelitian yang telah ada. Setelah kita membuat sebuah rumusan masalah seperti itu, tentunya kita akan mengkaji sebuah pustaka, adakah yang membahas tentang hal ini, ya, dari penelitian sebelumnya atau dari buku. Kira-kira kalau dari buku, kenapa ya pengetahuan itu mempengaruhi perilaku ibu untuk mengimunisasi anaknya, misalnya.
Kenapa ya pengetahuan itu mempengaruhi ibu dalam memberikan pola makan pada anaknya? Itu perlu dilakukan kajian pustaka. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian juga di sini harus sesuai dengan tujuan penelitian. Apabila penelitiannya ternyata tadi menginginkan adanya hipotesis, ingin menjawab keresahan ibu terhadap keresahan di mahasiswa terhadap apakah ada hubungan antara pengetahuan dengan eh, cakupan imunisasi tadi, maka metode yang digunakan adalah metode korelasi atau komparasi atau yang disebut sebagai empiris tadi ya. Nah, itu adalah dalam metodologi penelitian. Jadi tadi pertama kita tahu masalahnya, kedua kajian pustaka, ketiga kita tentuin nih kita mengujinya pakai apa, kita metode apa nih yang kita bisa lakukan, ngukurnya gimana, pengetahuan ngukurnya gimana, sikap ngukurnya gimana, terus juga pola asuh ngukurnya gimana, itu ditulis dalam bab 3 atau metodologi penelitian. Jadi urut tadi masalah, pustaka, terus gimana cara penelitiannya. Yang keempat adalah setelah kita tahu masalahnya, setelah kita baca-baca literatur maupun buku tentang itu, terus kita tahu gimana cara mengukurnya, lalu yang keempat adalah melakukan pengumpulan gitu. Mengumpulkan data, menganalisis data. Jadi ngumpulin data nih, kita mengukurnya gimana udah tahu nih. Ibu untuk bisa mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi itu kami mengukurnya pakai kuesioner. Dikasih kuesioner itu adalah proses pengumpulan. Habis kuesionernya diisi, dianalisis. Diambil kuesionernya, kita analisis apakah ibu itu termasuk pengetahuannya kurang atau baik, seperti itu. Nah, dalam menyusun struktur paper sendiri, bisa dilihat ya, tidak ada format baku dalam menuliskan referensi ilmiah itu. Tidak ada format baku yang disepakati di dunia maupun disepakati di universitas A akan berbeda dengan universitas B. Yang menentukan format baku ini adalah universitas. Jadi kalau yang lain punya teman di Unlam, punya teman di Uniska, itu akan berbeda struktur penulisannya. Dikarenakan universitas itu punya otonomi untuk menentukan formatnya bagaimana, seperti itu. Nah, yang harus atau yang paling penting adalah komponen yang ada di dalam format tersebut, yaitu yang pasti adalah ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu adalah latar belakang, tujuan dan rumusan masalah tadi itu, ya. Di mana isinya tadi ada tentang topik dan masalah yang pengen diangkat, keresahan dan juga gap dari harapan dengan kenyataan atau yang biasa disebut dasolen dasen. Jadi ada harapan, ternyata harapannya tidak sesuai eh, kenyataan seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana kita menulis sebuah latar belakang masalah. Terus ada tinjauan pustaka tadi, hasil bacaan kita yang relevan dengan topik yang ingin kita angkat. Terus ada metode penelitian, kita deskripsikan tuh kita mau melakukan penelitian ini gimana caranya, siapa sampelnya, berapa sampelnya, gimana mengukurnya, dan seterusnya itu dijelaskan dalam metode penelitian. Selanjutnya ada hasil. Hasil adalah memaparkan hasil ukur dari kita lapangan, dan juga setelah ada hasilnya dibahas tuh, kok lebih banyak ibu yang pengetahuannya rendah ya daripada pengetahuannya tinggi. Kok banyak ibu yang mengatakan akses ke posyandu atau ke puskesmas itu susah ya daripada yang mudah, seperti itu. Nah, itu adalah pembahasan. Kalau ternyata didapatkan hasil kenapa cakupan imunisasi itu kurang, maka akan ada dua kemungkinan, aksesibilitasnya bagus atau aksesibilitasnya susah, seperti itu. Nah, ini yang akan dibahas dalam pembahasan. Terus yang terakhir ada bab 5, itu adalah kesimpulan dan saran, ringkasan hasil dan rekomendasi. Jadi itu urutannya itu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi ada 5 bab dalam skripsi. Plus daftar pustaka dan juga lampiran. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 adalah hasil dan pembahasan, dan bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Nah, ini yang nantinya kita akan tulis pada tugas akhir Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada beberapa etika dalam penulisan, di mana salah satunya adalah plagiarisme.
Plagiarisme adalah tindakan menggunakan gagasan atau eh, kata-kata atau karya orang lain tanpa memberikan kredit yang semestinya. Plagiarisme ini dapat terjadi disengaja maupun tidak disengaja. Keduanya tetap dianggap sebagai pelanggaran, di mana jenis-jenis plagiarisme sendiri ada yang sifatnya langsung, artinya menyalin teks atau mengcopy paste tanpa yang menyebutkan sumbernya. Kalau kita tanpa menyebutkan sumbernya, artinya kita mengaku bahwa ini adalah tulisan kita. Terus ada plagiarisme parsial, mengambil bagian tertentu dari sumber tanpa memberikan kredit. Terus ada yang self plagiarism, otomatis menggunakan kembali karya sendiri tanpa menyebutkan karya tersebut telah dipublikasi sebelumnya. Terus ada plagiarisme mosaik, mengganti beberapa kata dalam teks asli tanpa mengubah struktur atau maknanya secara signifikan. Yang terakhir ada plagiarisme sumber tersembunyi, menggunakan ide atau informasi dari sumber tanpa mencatatkan referensi secara eksplisit. Nah, ini adalah beberapa bentuk uh, plagiarisme yang harus kita hindari. Tapi nanti akan diajarkan bagaimana sih cara menggunakan hasil tulisan orang lain dan kita pengen pendapat orang tersebut masuk ke dalam karya tulis kita. Jadi ada yang namanya parafrasa, di mana kita harus menyebutkan namanya dalam skripsi kita bahwa penelitiannya si A menyebutkan bahwa titik 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 titik. Nah, itu adalah bentuk untuk bisa menghindari plagiarisme tadi. Nanti kita akan jelaskan secara detail. Selanjutnya, yang paling penting dalam menghindari plagiarisme itu sendiri adalah melakukan referencing atau citation sesuai dengan format yang ditentukan. Kalau di kampus kita menggunakan APA, namanya American Psychological Association. Ada beberapa bentuk penulisan daftar pustaka, ada MLA, ada Chicago, ada Vancouver, dan seterusnya. Tetapi kita mengambil yang paling sederhana, yaitu menggunakan American Psychological Association, yang mana hanya memiliki aturan, yaitu menuliskan nama di ujung paragraf dan menuliskan namanya urut alfabetik di dalam daftar pustaka. Selanjutnya ada merevisi dan menyunting paper sebelum dikirim ke jurnal atau conference. Jadi sebenarnya di dalam proses penulisan karya ilmiah itu harus dipublikasi. Jadi ada kewajiban mahasiswa itu mempublikasi hasil karya tulis ilmiahnya. Nah, sebelum karya tulis ilmiah tersebut dipublikasi, ada keharusan yang namanya melakukan uji Turnitin. Uji Turnitin inilah yang akan mengecek apakah jurnal atau artikel yang akan kita terbitkan itu memiliki tingkat plagiarisme yang seberapa persen. Biasanya pertimbangan dari publikator atau publisher itu adalah persentase dari plagiarisme itu. Jadi biasanya di bawah 20% atau di bawah 40% gitu. Kalau berada di atas 20% atau 40%, maka artikelnya dikembalikan, tidak bisa dipublikasikan. Nah, kalau di universitas lain itu dia akan disuruh menulis ulang artikelnya. Tapi kalau di universitas kita belum ada kebijakan untuk melakukan publikasi, tapi tidak tahu ya nanti. Pada saat ini belum ada kebijakan itu. Sumber referensi itu bisa dari perpustakaan universitas, kita bisa mengakses buku akademik, jurnal cetak maupun database penelitian ada di kampus. Jurnal ilmiah online itu dicari dari Google Scholar. Saran saya kalau nyari ResearchGate dan Scopus biasanya sudah uh, berasal dari publisher-publisher internasional dan juga memiliki tingkat impact atau dampak kepercayaan hasil penelitian yang sangat tinggi. Jadi jurnal penelitian sendiri itu memiliki tingkatan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada Q1, Q2, Q3, Q4, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 itu tingkatannya. Semakin tinggi taraf dari jurnal maupun artikel tersebut, maka semakin tinggi juga impact faktornya. Jadi ibaratnya itu sebuah penelitian yang benar-benar memiliki dampak kepada dunia ini, itu akan berada di tingkat Q1 seperti itu. Apabila ternyata penelitiannya tidak terlalu memiliki dampak yang signifikan kepada dunia, biasanya ada di Sinta 6 atau 5 seperti itu. Berarti penelitian-penelitian kecil yang kita lakukan, penelitian-penelitian empiris, penelitian-penelitian komparasi dan korelasi yang kita lakukan di tingkat universitas, biasanya akan berada di tingkat Sinta 3, 4, 5, 6 seperti itu.
tidak terlalu tinggi. Terus ada repositori institusional, jadi kampus kita punya repositori namanya, jadi dipublikasikan di repositori itu saja. Jadi koleksi skripsi, tesis dari berbagai perguruan tinggi, ya, biasanya tuh masing-masing, ya, masing-masing perguruan tinggi dia punya repositori. Jadi kayak perpustakaannya hasil karya tulis ilmiah. Terus ada situs web resmi seperti organisasi akademik, WHO, UNESCO, dan World Bank. Terus ada Citation Manager. Nah, Citation Manager ini adalah aplikasi atau software seperti Mendeley. Jadi kalau kita menuliskan daftar pustaka, itu hendaknya menggunakan aplikasi. Aplikasinya itu disebut dengan Mendeley, biasanya kita gunakan. Supaya ketika kita menulis, otomatis si daftar pustaka langsung ditulis seperti itu. Kita kan biasanya menulis paragraf. Kata hasil penelitian Ari Nugraha menyatakan bahwa hasilnya adalah seperti ini. Terus kita tidak perlu repot untuk menuliskan daftar pustakanya lagi karena sudah otomatis dituliskan oleh Mendeley seperti itu. Selanjutnya ini adalah ini sebenarnya untuk materi kemarin yang karena saya mengajar di reguler, jadi saya berikan semangat kepada mereka untuk meningkatkan literasi. Jadi ini adalah beberapa buku yang baru saya selesaikan di tahun ini. Sebenarnya buku yang saya baca itu adalah buku buku tentang fiksi, ya, yang novel seperti itu. Saya malas membaca buku-buku pelajaran, saya malas membaca buku-buku motivasi. Jadi buku-buku yang menurut saya memotivasi dan memberikan literasi itu adalah buku-buku yang novel seperti itu, karena ada beberapa referensi di dalamnya yang bisa kita telusuri juga. Jadi seperti itu. Bagi Bapak Ibu atau adik-adik sekalian yang punya hobi baca, bacalah buku yang kalian tertarik, ya. Tujuannya adalah memperkaya literasi kita karena Indonesia sendiri itu miskin literasi, ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Mereka membaca buku 100 buku setahun gitu. Kita untuk satu buku aja dalam 1 tahun kayaknya nggak selesai gitu. Jadi perkaya literasi agar bisa menulis dengan baik, menceritakan kembali dengan baik. Kita perlu beberapa referensi dan juga memahami tulisan-tulisan. Menulis adalah ini terakhir. Menulis adalah cara membuat sesuatu menjadi ada. Membaca adalah cara menemukan makna dalam keberadaan. Jadi kalau kita nulis, itu adalah membuat sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada. Dan membaca itu adalah cara menemukan makna di dalam keberadaan tersebut. Baik, sampai di sini Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian perkuliahannya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan minggu depan. Saya akhiri perkuliahan saya hari ini. Jangan lupa absensi. Saya tutup. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.